Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura miskin. Episode 166. Di episode sebelumnya, Pak Sekdes terlihat kaget saat mendengar ucapan Pak Steve yang mengatakan bahwa beliau adalah kepala keamanannya Aditya. Mendengar ucapan itu, si Sekdes pun bergumam. Apa? Kepala keamanan? Berarti, orang-orang ini adalah pengawal pribadinya Nak Aditya. Sebenarnya siapa dia? Gumam si Sekdes. Di sela gumamannya, tiba-tiba terdengar lagi, Pak Steve berkata, "Tapi untuk sementara waktu, tolong Anda merahasiakan dulu tentang Tuan Aditya," lanjut Pak Steve. "Oh iya," sahut si Sekdes, sambil menganggukkan kepala, seolah tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Di sela itu, tiba-tiba terdengar dering handphone milik Pak Sekdes, yang menandakan ada panggilan masuk, yang ternyata berasal dari Bimo. "Halo Pak Sekdes, ini saya Bimo," ucap Bimo, setelah panggilan tersambung. "Oh Nak Bimo ya," sahut si Sekdes. Setelah itu terdengar lagi, Bimo berkata, "Ini Pak, maksud saya menghubungi Pak Sekdes, untuk memberitahukan pada Bapak, jika Aditya ingin menggunakan tanah yang saya miliki di desa, tolong dibiarkan saja," ucap Bimo, yang ternyata sebelumnya, telah dihubungi oleh Aditya. Mendengar itu, si Sekdes pun berkata, "Oh baiklah, kebetulan saat ini, ada orang bule yang datang." "Oh iya Pak, kemungkinan itu Pak Steve dan anak buahnya," ucap Bimo, lalu kembali berkata, "Kalau gitu udah dulu ya Pak." "Oh iya Nak Bimo," sahut si Sekdes, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terlihat, Ayah Yuli, yang ingin kembali menghampiri si Sekdes, namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar, Pak Steve berkata, "Bagaimana Pak, apa Anda bisa menunjukkan lokasi tanah, untuk menyimpan semua material ini?" "Oh iya, mari saya antar," ucap si Sekdes. Di sela itu terlihat, Pak Steve membukakan pintu mobil, lalu mempersilahkan si Sekdes masuk ke dalam mobil tersebut. Waduh, adem benar mobilnya. Padahal ini cuman mobil yang dipakai pengawalnya. Gimana ya, dengan mobil yang dipakai Nak Aditya, pasti akan lebih nyaman lagi, gumam si Sekdes. Singkat waktu, mereka pun sampai di lokasi tanah milik Bimo. Terlihat saat itu, sesampainya di tempat tersebut, orang-orang pun mulai menurunkan satu persatu muatan dari atas truk. Di sela itu terdengar si Sekdes berkata, "Oh ya, sebenarnya apa pekerjaan Nak Aditya, dan apa yang ingin ia dirikan di tanah ini? Dengan material bangunan sebanyak ini, sudah pasti, bukanlah suatu hal kecil yang ingin ia dirikan," tanya si Sekdes pada Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata, "Tuan Aditya adalah CEO dari perusahaan Orion. Dan untuk bangunan yang ingin ia dirikan, saya pun belum tahu pasti. Tapi kalau dilihat dengan adanya mesin penggilingan yang diangkut bersamaan, sepertinya, dia ingin mendirikan pabrik pusat pengolahan padi," ucap Pak Steve. "Orion, kok saya baru dengar ya? Tapi kalau dilihat dari para pengawalnya, sepertinya, Nak Aditya ini seorang yang penting, dan memiliki banyak pengaruh. Tapi untuk apa dia membangun pabrik pengolahan pagi di desa yang tandus ini?" gumam si Sekdes. Di sela itu terlihat, Ayah Yuli, yang sedang memantau orang-orang, yang saat itu, sedang menurunkan muatan dari atas truk tersebut. "Mau apa mereka dengan material sebanyak itu?" gumam Ayah Yuli, yang nampak penasaran. Dan karena rasa penasarannya itu, Ayah Yuli pun memberanikan diri, datang mendekati si Sekdes, yang saat itu sedang bersama Pak Steve. Melihat kedatangan Ayah Yuli, si Sekdes pun langsung menyapa beliau. Pak Kades, datang juga toh Pak," ucap si Sekdes. "Iyalah, masa ada kegiatan di desa, saya enggak datang untuk melihatnya. Biar gimana, saya juga harus tahu, apa yang mau mereka buat di desa ini," ucap Ayah Yuli, lalu berbisik pada si Sekdes. Pasti kamu tahu kan, apa yang mau mereka dirikan? Dengan material sebanyak ini, sudah pasti, bukan sesuatu yang kecil, yang akan mereka dirikan," ucap Pak Kades. Di sela itu, Pak Steve yang ternyata mendengar pertanyaan itu, beliau pun berkata, "Kemungkinan besar pusat penggilingan padi, yang akan dibangun di tanah ini. Dan untuk material, ini baru sebagiannya saja," ucap Pak Steve.
Mendengar ucapan itu, ayah Yuli pun berkata, "Apa semua ini dari perkebunan Winata Organik?" "Iya benar, dan ini akan menjadi salah satu cabang dari perkebunan Winata Organik," sahut Pak Steve. Mendengar ucapan itu, ayah Yuli pun bergumam, "Apa wanita itu belum kapok juga? Baru juga beberapa hari lalu, mesin penggilingannya hangus terbakar, ini udah mau bangun yang baru lagi. Sebaiknya, masalah ini secepatnya saya laporkan pada Pak Budi dan Tuan Firdaus," gumam ayah Yuli. Di sela itu, mata ayah Yuli tertuju pada sebuah mobil karavan mewah, yang dijaga oleh beberapa pengawal. Kenapa bus itu dijaga dengan sedemikian rupa? Apa yang ada di dalamnya? Tapi apapun itu, pasti sesuatu yang sangat penting, gumam ayah Yuli, yang mengira mobil karavan itu adalah bus biasa. Setelah itu terlihat, ayah Yuli pun berpamitan pada Pak Steve dan si Sekdes, dan langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah berada cukup jauh, ayah Yuli pun langsung bergegas menghubungi Tuan Firdaus, untuk memberitahukan apa yang tadi ia dengar. Mendengar laporan dari ayah Yuli, Tuan Firdaus pun tampak geram, dan langsung memutuskan panggilan tersebut. "Kurang ajar, apa dia pikir saya hanya menggertak saja," gumam Tuan Firdaus, sambil mengotak-ngatik handphonenya, untuk mencari bekas panggilan masuk, yang berasal dari Aditya. Setelah menemukan nomor tersebut, Tuan Firdaus pun langsung bergegas melakukan panggilan. Sementara Aditya, saat mendengar bunyi handphonenya, ia pun langsung tersenyum, sembari menerima panggilan tersebut. "Halo, ada apa? Tiba-tiba Anda menghubungiku," ucap Aditya. "Hei, apa kamu pikir, ancamanku kemarin hanyalah sebuah gertakan semata," ucap Tuan Firdaus, dengan nada suara seperti sedang emosi. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Saya tahu Tuan, ancaman Anda itu bukanlah sebuah gertakan. Tapi yang ingin saya ingatkan pada Anda, kali ini, Anda salah mengancam orang. Dan satu hal lagi yang ingin saya ingatkan pada Anda. Jika mau masalah ini terus berlanjut, silakan lakukan apa yang pernah Anda katakan. Tapi jika Anda ingin hidup aman, sebaiknya jangan pernah mengusikku, dan lupakanlah tentang Desa Mekar," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Tuan Firdaus pun makin emosi, karena baru kali ini, ada orang yang berani mengancamnya. Kamu berani mengancamku. Lihat saja, apa yang akan aku lakukan pada orang-orangmu, yang berada di Desa Mekar," ucap Tuan Firdaus. "Maaf Tuan, kata-kataku tadi bukanlah ancaman, melainkan suatu peringatan untuk Anda. Dan jika Anda berani mengusik orang-orangku, maka silakan lakukan keinginan Anda itu," ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. "Kurang ajar, berani-beraninya dia mengancamku. Lihat saja, apa yang akan aku lakukan," gumam Tuan Firdaus, sembari melempar handphonenya ke atas meja. Di sela itu terlihat, Tuan Firdaus memanggil 15 orang anak buahnya, dan langsung menyuruh para anak buahnya itu, berangkat ke Desa Mekar, untuk menghabisi anak buah Aditya. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Dan anak buah Tuan Firdaus pun telah sampai di Desa Mekar. Sementara, para pekerja yang sore tadi bertugas menurunkan material, tampak telah tertidur lelap di tenda-tenda yang mereka dirikan untuk tempat beristirahat. Lain halnya dengan Pak Steve dan anak buahnya, yang bergantian untuk berjaga di lokasi tersebut. "Bos, bagaimana ini? Sudah pukul 3 subuh, dan ada beberapa orang yang belum tidur," ucap salah satu anak buah Tuan Firdaus, pada seorang pria bertampang sangar. Mendengar ucapan itu, si pria bertampang sangar pun berkata, "Ayo, sebelum siang lebih baik kita bergerak sekarang," ucap si pria bertampang sangar itu. Setelah itu terlihat, orang-orang suruhan Tuan Firdaus pun langsung bergerak di kegelapan malam, untuk mendekati Pak Steve dan beberapa anak buahnya yang sedang berjaga. Di sela pergerakan mereka, si pria bertampang sangar pun berkata, "Kalian lihat mobil karavan itu? Jika ada kesempatan, segera bakar mobil itu, karena aku yakin, pemilik dari perkebunan Winata Organik sedang beristirahat di dalam sana," ucap si pria bertampang sangar. "Oh baik bos, serahkan saja padaku," sahut salah satu orang suruhan, sambil terus bergerak perlahan. Sementara Pak Steve merasa ada yang aneh, ia pun memberi kode pada salah satu anak buahnya, untuk membangunkan anak buah yang lain.
Lihat bos, sepertinya yang satu orang itu udah mau tidur juga, ucap salah satu orang suruhan, sembari menunjuk ke arah anak buah Pastif, yang saat itu, melangkah masuk ke dalam tenda. Baguslah, dengan begini, akan semakin memudahkan kita, ucap si pria bertampang sangar. Melihat Pastif, yang tinggal bersama 3 anak buahnya, si pria bertampang sangar pun, langsung menyuruh anak buahnya, untuk meringkus Pastif, dan 3 temannya itu. Dan sebagiannya lagi, bertugas untuk membakar tenda-tenda, dan karavan mewah milik Aditya. Melihat kedatangan orang-orang tersebut, Pastif dan 3 temannya pun, langsung berdiri. "Hei, mau apa kalian kemari?" ucap Pastif. Mendengar aksen Inggris Pastif yang masih sangat kental, si pria bertampang sangar pun berkata pada anak buahnya, "Hei bro, ternyata bule bro," ucap si pria bertampang sangar, diselingi dengan tawanya. Saat itu terlihat, orang suruhan Firdaus pun, langsung mengeluarkan senjata tajam. "Kami kesini untuk membunuh kalian," ucap salah satu anak buah Tuan Firdaus, sambil memperlihatkan goloknya yang tampak mengkilap. "Oh gitu rupanya," ucap Pastif dengan nada santai. Di sela itu, Pastif pun bersiul, yang disusul dengan keluarnya 26 orang anak buah Pastif, yang keluar dari beberapa tenda, dengan memegang pistol di tangan kanannya. "Pipi pistol bos," ucap anak buah Tuan Firdaus, yang tadi berkata ingin membunuh Pastif. Di sela itu terdengar, Pastif berkata, "Ayo kita lihat, lebih cepat golokmu atau peluruku," ucap Pastif, sambil memasang peredam pada pistol tersebut. Setelah itu terlihat, Pastif menembakkan 1 peluru ke arah kaki si pria bertampang sangar, namun sengaja tak mengenainya. Ampun Pak Mister, tadi, kakak kami, cuma bercanda," ucap si pria bertampang sangar, disertai ekspresi wajah ketakutan. Di sela itu terdengar, Pastif berkata, "Atasanku pernah memberitahu padaku, kalau kalian sering menghabisi nyawa orang lain, tanpa meninggalkan jejak. Dan kalian lihat kan, walaupun saya menembak mati kalian, tidak ada yang akan mendengarnya," ucap Pastif, sambil menggosok-gosok laras pistolnya, seolah ingin menakut-nakuti mereka. "Ampun Pak Mister, tolong jangan bunuh kami," ucap si pria bertampang sangar, sambil membuang golok miliknya. "Tangkap saja kami Pak Mister, yang penting jangan dibunuh." "Iya Mister, tangkap saja kami," ucap orang suruhan Tuan Firdaus, memohon-mohon pada Pastif. "Baiklah, tapi keputusan hidup mati kalian, ada di mulut atasanku. Jika dia bilang habisi, maka saya akan menghabisi kalian," ucap Pastif, sembari menyuruh anak buahnya, untuk mengikat semua anak buah Tuan Firdaus. Sementara Pastif, ia pun langsung menghubungi Aditya, untuk memberitahukan hal tersebut. "Halo selamat pagi Tuan," ucap Pastif, setelah panggilan tersambung. "Oh ya, selamat pagi juga. Ada apa jam segini Pastif menghubungiku?" ucap Aditya, sembari melihat pada jam yang ada di handphonenya. "Maaf Tuan, baru saja kami menangkap 15 orang pria, yang tadi hendak menyerang kami," ucap Pastif, lalu kembali berkata, "Harus kami apakan orang-orang ini?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun bergumam. "Pasti itu orang suruhannya Tuan Firdaus," gumam Aditya, lalu kembali berkata, "Apa ada orang lain yang mengetahuinya?" "Sepertinya tidak ada Tuan, hanya saya dan teman-teman saja yang tahu," sahut Pastif. "Ya sudah, tempatkan saja mereka di tempat yang aman, dan jangan sampai ada orang yang tahu tentang masalah ini," ucap Aditya. "Baik Tuan, kami akan berpura-pura, seolah tidak pernah terjadi apa-apa," sahut Pastif. Singkat waktu, matahari pun telah terbit. Saat itu, ayah Yuli yang mendapat panggilan dari Tuan Firdaus, ia pun berkata, "Kejadian apa?" "Perasaan semalam aman-aman saja, dan tidak terjadi apa-apa," ucap ayah Yuli. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun bergumam. "Apa si Marco belum melakukan yang aku perintahkan?" gumam Tuan Firdaus, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terlihat, Tuan Firdaus kembali melakukan panggilan, yang ditujukan pada si pria bertampang sangar. "Kurang ajar, apa-apaan si Marco, pakai enggak aktif lagi handphonenya," cela Tuan Firdaus, yang terus mencoba untuk menghubungi Marco, namun tetap tak dapat tersambung. Singkat waktu, seminggu pun telah berlalu. Terlihat saat itu, para pengawal Aditya yang menggunakan kapal pesiar pun, telah tiba di Indonesia. Sesuai janjinya, Pastif pun kembali menemani Aditya, yang saat itu, sedang dalam perjalanan menuju dermaga, tempat dilabuhkannya kapal tersebut.
Setelah berada di kapal tersebut, Aditya dan Pak Steve pun langsung bergegas ke bagian atas kapal, yang terdapat satu unit helikopter, yang sepertinya telah siap untuk terbang ke desa Mekar. Sesaat sebelum masuk ke dalam heli tersebut, Aditya mengirim sebuah pesan WhatsApp pada Brian, untuk mengabarkan tentang pindahnya kantor pusat perusahaan Orion. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.